Hai semuanya, selamat datang di Pacaparia Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do. Nah, baiklah teman-teman, jadi kita akan lanjut dengan cerita His Brother Wife bagian 4. Oke. Suatu pagi Harriet terbangun dan dia memang sengaja pagi itu dia bangun pagi-pagi sebelum para lelaki di rumah itu bangun. Dia turun dari kamarnya, jadi kamarnya di lantai atas ya, dan dia menuju ke dapur di mana dia menemukan ibu mertuanya sudah nguleni roti ya. Jadi makanan orang Inggris itu kan roti, kentang kayak gitu-gitu. Jadi ibu mertuanya itu sudah bangun dari pagi entah jam berapa dan sudah sedang bikin roti gitu. Kemudian Harriet menyapa, "Selamat pagi Ibu, apa yang bisa saya bantu?" Ibu mertuanya pun berkata, "Ya, kalau kamu mau, ya sana kamu keluarin ayam-ayam, kemudian kamu ambilin telurnya. Ya, memang ini sudah bulan November, jadi November itu sudah musim gugur, mau masuk musim dingin ya, dimana biasanya ayam-ayam itu stop untuk bertelur, tapi sebagian memang masih bertelur gitu teman-teman ya. Ya, jadi mertua Harriet berkata, kamu keluarin ayam-ayam itu, kemudian kamu pungut telurnya, sebagian lah yang masih bertelur gitu. Kamu tahu nggak, ayam petelur itu di 4 musim, kalau sudah musim gugur, biasanya stop untuk bertelur. Jadi nggak kayak musim summer yang mana setiap hari bertelur gitu." Terus Harriet berkata, "Oh gitu ya, aku sih nggak pernah tahu. Ya udah sana bawa keranjangnya, kamu keluarin, kemudian kasih makan. Nah, makanannya itu jagung ada di dalam drum di sana. Pastikan setelah kamu ambil makanan, kamu tutup drumnya," kata mertuanya. "Kalau enggak nanti semua burung-burung di luar, burung liar itu nanti semuanya pada makan makanan ayam itu. Dan juga pastikan ayamnya itu dikeluarin ke kandang sapi. Jadi kandang sapinya itu yang berpagar gitu ya, bukan keluar bebas gitu ya gitu. Supaya tidak dimakan musang atau pemangsa ayam kayak gitu kan. Oke, aku pergi ya Bu, begitu kata Harriet. Dan ternyata ketika Harriet nyampe di kandang ayam, dia melihat Fletcher atau kakak iparnya ya. "Pagi Fletcher, kok kamu sudah bangun pagi-pagi banget?" kata Harriet kepada Fletcher. Kemudian Fletcher berkata, "Oh pagi Harriet, oh iya aku kebetulan mau ngebersihin selokan atau saluran air gitu ya teman-teman." Nah, Fletcher pun bertanya kepada Harriet, "Kamu hendak kemana? Bawa keranjang?" "Oh iya, sama ibu aku disuruh ngeluarin ayam, kemudian suruh mungut telurnya." "Oh, kamu tahu caranya ngeluarin ayam?" kata Fletcher lagi. Harriet berkata, "Ya, bukannya cuman tinggal buka pintunya gitu tuh, terus ayamnya keluar gitu." Fletcher ketawa. "Emang ada yang lucu, kenapa ketawa?" kata Harriet. Fletcher berkata, "Harriet, ini kan musim gugur. Musim gugur udah dingin karena udah deket-deket musim dingin. Ayam-ayam itu dengan cuaca seperti ini enggak semuanya ingin keluar. Biasanya mereka duduk di dalam kandangnya." "Oh gitu ya." "Iya, jadi kamu harus ya keluarin gitu-gitu pakai tangan apa pakai ranting kayu gitu biar mereka keluar semua." "Oke. Nah, kamu tahu nggak di mana tempat jagungnya untuk ngasih makan ayam?" Harriet juga bingung. "Iya ya, aku lupa tadi nggak nanya."
Nah, tempat makannya itu ada di pojok kandang. Drum besar itu yang ada tutupnya itu tempat jagung kering untuk ngasih makan pada ayam, dan pastikan ditutup ya. Oke, kata Harriet. Sampai jumpa Fletcher, karena Fletcher menuju ke saluran perairan yang dia cangkul untuk dibersihkan, karena musim dingin itu biasanya banyak hujan, sehingga para petani itu memang membersihkan saluran air supaya tidak banjir saat musim dingin tiba. Begitu kira-kira. Kemudian Harriet pun membuka pintu kandang dan menemukan ayam-ayamnya itu masih pada ngumpul di dalam. Ayo keluar gitu. Karena memang cuacanya dingin, ayam pun tahu gitu, di luar itu nggak enak. Akhirnya ayamnya tuh pakai diangkat gitu, satu-satu dikeluarin dari rumahnya. Jadi bukan kandang yang besar, tapi rumah tempat tidurnya gitu ya teman-teman. Kalau kalian nonton channel aku yang utama, Ima Vandam Channel, saat aku panen telur, kalian juga bisa melihat gambaran kandang ayam, tempat tidur sama kandangnya itu berbeda gitu ya. Jadi tempat tidurnya tuh lebih kecil dan semuanya tertutup. Sementara kalau kandangnya itu terbuka tetapi juga ada pagar kayak gitu ya. Dan Harriet pun berpikir, ya aku juga nggak menyalahkan para ayam-ayam ini. Aku juga kalau jadi ayam kayaknya enak bertengger aja di dalam, nggak usah keluar, dingin kan gitu, pikir Harriet. Kemudian setelah ayam-ayamnya keluar, Harriet pun ngambil jagung dan ngasih makan. Kemudian dia masuk ke kandang lagi untuk memungut telur yang ada. Di situ memang ayamnya banyak ya, ada sekitar 40 ayam, tapi cuman ada sekitar 18 telur gitu. Jadi udah banyak yang tidak bertelur. Dan Harriet pun dengan antusias itu seneng banget gitu, milihin telurnya itu, ada yang warna putih, ada yang warna coklat kayak gitu. Jadi warna coklat itu kan kebanyakan di pasar ya. Kalau kita di Indonesia di pasar itu rata-rata telur ayam tuh warnanya kecoklatan gitu ya kan. Tapi kalau di Inggris itu banyakan yang putih gitu. Sementara Harriet itu selama di kota dulu sebelum dia menikah, dia itu hanya tahu telur itu yang warna putih. Harriet berpikir, telur ayam yang warna coklat rasanya seperti apa ya? Dia berpikir seperti itu sambil dia nyangking keranjangnya. Dia balik ke rumah dan memberitahu pada ibu mertuanya, Bu, ada 18 butir telur nih. Terus ada yang coklat deh. Kayak apa ya rasanya yang coklat gitu? Terus kata ibu mertuanya, memang kamu nggak pernah makan telur kayak gitu? Harriet menjawab, yang fresh baru keluar dari ayamnya kayak gini sih nggak pernah. Apalagi yang warna kecoklatan, belum pernah, Bu. Aku tuh walaupun pernah makan telur, jarang banget itu yang putih aja sih. Aku pikir kayak apa ya rasanya kalau telurnya yang kecoklatan. Mertuanya itu kayak shock gitu, nggak percaya bahwa Harriet itu belum pernah makan telur yang warnanya kecoklatan. Kata mertuanya, what? Apa? Kamu nggak pernah makan telur yang warna kecoklatan? Kalau gitu nanti aku gorengin deh buat sarapan kamu. Terus rasanya itu ya sama aja sih telur, kata ibu mertua Harriet. Oke. Nah, kemudian Harriet mencuci telurnya karena mertuanya berkata sebaiknya telur itu dicuci dulu sebelum taruh di ladder. Ladder itu pantry ya, pantry tempat orang zaman dulu menyimpan makanan. Sampai saat ini pun juga ada ya yang punya pantry gitu. Cuman kalau kayak aku pribadi, aku nggak punya pantry, cukup kulkas aja sama lemari kecil di dalam dapur gitu.
Kalau orang dulu itu pantrinya lebih lebar kayak satu kamar gitu, karena mereka menyimpan makanan di situ untuk selama musim dingin. Karena musim dingin zaman dulu itu kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu mau beli kentang, mau beli apa aja itu ada di supermarket. Kalau dulu itu kan hasil tanam sendiri. Kalau enggak ya bazar atau petani yang menjual makanan lebih gitu ya, ada kentang, ada apa. Tapi rata-rata seorang petani itu kalau di Inggris zaman dulu mereka bertanam itu disimpan di pantrinya untuk dimakan ketika musim dingin. Karena musim dingin itu sekitar 4 bulan itu nggak ada apa-apa yang bisa numbuh gitu teman-teman ya. Dan akhirnya setelah telurnya dicuci, Harriet pun pergi ke pantry untuk naruh telurnya. Di pantry itu Harriet itu kaget karena melihat stok makanan segitu banyaknya gitu, kayak ada separuh babi ya yang sudah digantung kayak gitu, terus ada paha sapi, kemudian ada daging kambing, pokoknya segala makanan stok itu ada di situ. Wah, Harriet itu matanya kayak terbelalak gitu. Wah, banyak banget ini makanan. Seumur hidup aku nggak pernah ngelihat stok makanan sebanyak ini, kata Harriet dalam hatinya gitu. Sampai diteriakin ibunya karena dia di dalam pantry itu kelamaan, pintunya kan kebuka. Ibunya pun teriak, ibu mertuanya, Harriet cepetan tutup pintunya. Kamu tahu nggak, pantry itu harus selalu ditutup biar selalu adem, jadi stok makanannya nggak rusak. Oh iya bu, maaf. Ketika keluar Harriet berkata, Bu, banyak banget ya stok makanannya. Ya iyalah, kan nanti musim dingin kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa nanam-nanam apa, jadi ya memang kita harus siapkan di pantry. Seumur hidup deh bu, aku tuh baru pertama kalinya ngelihat stok makanan sebanyak itu, kata Harriet. Ya ampun, kamu segitu banget sih hidupnya. Iya bu, dulu itu aku cuman beli roti sama susu, teh itu sehari sekali, terus udah gitu tehnya itu ya 1 kali bikin itu nanti dikasih air panas lagi gitu. Sementara kalau di sini pagi-pagi aku udah minum 2 gelas teh, tehnya yang strong, yang itu yang masih baru terus tehnya, bukan yang dikasih air panas lagi-lagi, kata Harriet. Ya udah kalau gitu aku gorengin kamu telur, kamu kan mau sarapan. Oke bu, terima kasih. Dan di situ dia sarapan yang enak sekali, ada telur gorengnya 2, terus ada bacon. Bacon itu daging babi yang diasinin ya, kemudian digoreng untuk sarapan kayak gitu. Terus ada rotinya pakai butter. Kemudian Harriet berpikir, wow, makanannya kok enak-enak terus di sini ya. Wah, ternyata sesusah-susahnya hidup sama mertua, makanannya enak-enak. Ya udahlah, begitu. Lagi-lagi dalam hati Harriet itu selalu bersyukur karena minimal dia tahu dia tidak akan pernah kelaparan selama dia di rumah itu. Apapun yang terjadi di dalam rumah itu, yang penting perut kenyang sama tidak kedinginan, begitu kata Harriet. Oke, kemudian setelah jam 7 itu suami Harriet sama bapak mertuanya bangun. Jadi kalau musim dingin itu teman-teman, di 4 musim itu biasanya orang bangun agak siangan, nggak pagi-pagi banget karena gelap. Jadi jam 7 itu barulah matahari terbit ya, kayak subuh lah di Indonesia gitu ya kan. Nah kemudian ketika para lelaki itu ya, mertuanya sama suaminya, kemudian Fletcher juga udah masuk ke rumah untuk sarapan, Harriet bilang sama mertuanya, Bu, aku boleh lihat-lihat ya ke sawah gitu. Oh ya sana kamu lihat-lihat aja gitu. Akhirnya Harriet pun keluar ngeliat sawah, ngeliat pokoknya sekitar rumahnya gitulah ya, killing time karena dia
tidak ingin mendengarkan percekcokan di dalam rumah itu, karena mereka itu ya, keluarga Noah itu mereka tidak bisa berkomunikasi seperti pada umumnya, tetapi mereka itu kalau berkomunikasi ya kayak berantem gitu, jadi kayak cekcok aja, kayak teriak-teriak kayak gitu. Jadi Harriet itu kayak aduh nggak mau denger lah gitu, akhirnya dia keluar. Dan tak terasa beberapa lama dia di luar, dia ketemu dengan Fletcher lagi di pinggir kanal yang sedang dia bersihin ya. Halo Fletcher. Oh halo Harriet, kenapa kamu tadi keluar? Kata Fletcher. Iya, soalnya kalian itu berantem terus, aku nggak suka orang-orang berantem. Kenapa sih selalu berantem? Apa gara-gara aku ya? Kalau gara-gara aku gitu, seandainya aku tahu aku datang ke rumah ini membuat seisi rumah itu cekcok terus, aku nggak bakalan mau dibawa ke sini sama Noah, kata Harriet. Fletcher pun menjawab, Harriet, kamu jangan berpikir seperti itu. Mungkin keluarga kamu dan ibu kamu dan saudara kamu berkomunikasi dengan enak, santai. Tapi nggak semua keluarga itu seperti itu, Harriet. Kami itu ya seperti ini. Apalagi aku sama Noah dari kecil memang selalu berantem. Kita nggak bisa berkomunikasi halus lembut tuh nggak bisa, nggak biasa. Jadi memang inilah hidup kita. Tapi bukan karena kamu, kata Fletcher. Kemudian Harriet pun berkata, terus kenapa Noah menikah dengan aku tanpa bilang sama kalian semua? Kemudian Fletcher menjawab, jadi gini, satu hari aku dan Noah itu berantem. Aku kan yang lebih tua, Noah yang lebih kecil. Kemudian ketika berantem Noah marah-marah dan Noah berkata, gini aja deh, kita kan sama-sama udah dewasa, jadi siapa yang duluan bisa nikah dan siapa yang duluan punya anak, nanti itu yang mewarisi rumah dan pertanian ini, peternakan ini, kayak gitu ya. Jadi makanya Noah itu buru-buru nyari istri dan tidak ngomong sama kita. Takutnya kalau ngomong-ngomong terus dia nggak dapet istri, nggak ketemu wanita yang bersedia untuk dia nikahin, kan dia malu. Makanya dia nggak ngomong-ngomong, dia memastikan kalian menikah baru dia ngomong. Itu dah alasannya kenapa dia nggak tanya sama kita, dia nggak pamit bahwa dia akan menikah, kata Fletcher. Tapi Harriet, ya sudah, gimana lagi, kamu udah istri dia, ya udah kamu harus sabar dengan kami semua, karena kami semua memang seperti ini hidupnya, selalu berantem, penuh cekcok, tapi tidak apa-apa, bukan salah kamu, kata Fletcher. Harriet pun berpikir, ya tapi kenapa kalian harus cekcok sih? Bukannya kalau saling lemah lembut, saling support satu sama lain, bukannya itu lebih baik? Tiba-tiba ada Noah datang. Kamu lagi ngapain, Harriet? Gak ada, ngobrol aja sama Fletcher. Aku lihat-lihat terus ketemu Fletcher. Udah sana kamu balik ke rumah. Aku mau teh, 1 gelas teh dan kue untuk dimakan sama tehnya, kata Noah memerintah gitu, nadanya kayak memerintah. Terus ya udah, Harriet pun berkata, baik tuanku, kayak gitu sambil bercandain, dan dia pun masuk ke dapur lagi ketemu mertuanya. Bu, Noah katanya mau teh sama kue kalau ada. Oh, terus Fletcher mau nggak? Kata ibu mertuanya. Nggak tahu, Fletcher itu kan nggak bilang apa-apa, dia mau kue apa teh dia nggak ngomong, kata Harriet. Kemudian mertua Harriet berkata, Harriet, kamu itu udah jadi seorang istri dan wanita itu harus belajar membaca pikiran laki-laki. Kamu paham nggak? Harriet berkata, nggak tahu sih, tapi yalah aku belajar. Aku baru beberapa hari jadi istri, jadi ya aku nggak tahu, kata Harriet.
Ya udah, itu tehnya kamu kasih susu, terus kue ada di pantry, kamu potong dah. Nanti kamu juga makan. Akhirnya udah disediain di piring sama tehnya, dan ibunya juga berkata kamu juga makan. Nah itu tehnya cuman encer sedikit susu, tapi kalau kamu suka kental kamu boleh pakai krim. Kalau kamu suka, kata mertuanya, karena kalau aku sendiri aku nggak suka teh pakai krim karena terlalu creamy, aku nggak suka. Dan Harriet pun mencoba kasih krim kan sedikit, dan Harriet meminumnya. Lalu Harriet berasa kayak, wow, enak sekali ini, nikmat, kata Harriet. Ya udah kalau gitu kamu setiap kali minum teh pakai krim aja, kata ibunya. Emang boleh? Ya iyalah boleh, ngapain enggak gitu. Akhirnya setelah Harriet selesai makan kue dan tehnya, dia bertanya lagi kepada ibunya, Bu, apa sih yang bisa aku kerjain ngebantuin ibu? Apa ngupas kentang lah, wortel lah, apalah, nyiapin makanan gitu. Terus mertuanya berkata, ya udah sana tuh ambil kentangnya ada di pantry, kamu kupasin. Harriet pun ambil kentang dan sambil ngupasin dia ngomong sama ibunya, Bu, masa aku nggak ada kerjaan? Mbok aku tuh disuruh apa gitu, hari-hari ngapain gitu? Lalu mertuanya menjawab, ya kalau kamu bisa bangun 3:30 pagi, kamu bisa bantuin aku merah susu. Jadi kan dia juga punya sapi itu ya, sapi susu ya. Jadi merah susunya itu harus pagi banget, kata mertuanya. Jadi kalau kamu bisa bangun pagi, kamu nanti aku ajarin memerah susu, terus bikin keju, dari susunya itu dibikin keju, dibikin krim, segala macem lah istilahnya apa yang dia kerjain sendiri selama ini. Dan Harriet pun dengan senang hati melakukan itu. Nah, setiap kali dia pagi-pagi bangun pagi, dia pun udah melihat mertuanya itu udah sarapan. Sarapannya itu enak-enak. Jadi ada telur, ada sosis, ada segala macam yang homemade gitu. Kalau enggak ya bubur, buburnya pakai krim gitu. Terus mertua Harriet berkata pada Harriet, Harriet kamu nggak perlu setiap pagi bantuin aku. Jadi seminggu 3-4 kali aja gitu. Terus Harriet pikir mungkin mertua aku butuh waktu untuk sendiri gitu ya. Jadi akhirnya Harriet ini membantu mertuanya ngerjain pekerjaan rumah ya, seperti memerah sapi, ngasih makan ayam, ngambilin telur, ngupasin kentang, masak-masak, apalah kayak gitu. Pekerjaan rumah itu 3-4 kali seminggu gitu. Dan Harriet pun mulai beradaptasi hidup di sana. Itu kerjaannya ya menurut dia itu walaupun harus bangun pagi-pagi banget, Harriet sangat enjoy karena makanannya enak-enak. Pokoknya dia itu satu hal yang dia syukuri adalah bisa makan cukup sehari 3 kali, malah makanannya itu banyak gitu dan enak-enak, lezat-lezat kayak gitu. Dan suatu pagi ketika Harriet membantu ngupasin kentang, Harriet berkata, Bu, ini udah akhir November ya, ntar lagi Desember aku nggak suka deh, dingin. Ibu mertuanya berkata, ya mau gimana lagi, musim dingin ya siapa yang suka, nggak ada yang suka. Enakan kalau musim panas, musim semi itu enak cuacanya. Terus kata mertuanya lagi, kamu kalau bosan bisa kerja loh keluar. Hah, emang ada tempat untuk kerja, Bu? Kata Harriet. Harriet itu kan bukan tipe orang yang pemalas ya, dia suka bekerja, minimal dia suka ngerjain apa aja, walaupun gak dikaji dapat makan kayak gitu ya. Makanya dia selama dia tinggal sama mertuanya, dia ngerjain apa aja, tanyain sama mertuanya, aku harus gimana, bantu apa. Karena dia sangat bersyukur selama dia tinggal dengan mertuanya itu, dia makan itu nggak pernah kekurangan, bahkan makannya itu enak-enak dan lezat-lezat kayak gitu kan.
Terus mertuanya menjawab, ada, kalau kamu jalan lurus lewat peternakan terus pertanian kita paling ujung sana, kamu akan melihat satu bangunan yang sangat besar sekali, manor house besar banget di sana. Biasanya kalau Desember menjelang Natal, mereka suka butuh pekerja ekstra untuk membantu di rumahnya. Kamu coba aja ke sana, siapa tahu kamu nanti dapat pekerjaan. Lumayan, kamu uangnya bisa kamu simpan sendiri. Terus kamu juga nggak bosen di sini aja kan, nggak banyak kerjaan. Kata Harriet, ya juga sih, makasih loh Bu, nanti aku ke sana deh gitu. Nah baiklah teman-teman, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Salam ceria, dadah. Will never be